Ini saya 8 kemarin sudah saya kirim ke YouTube, bisa dikaji ulang. Yang saya beri judul, tidak semua aturan Allah bisa diukur dengan rasa ataupun logika, hanya bisa diyakini dengan keimanan, keyakinan bahwa apapun yang Allah atur adalah yang terbaik buat kita, meskipun secara akal, secara logika, secara rasa kadang-kadang dianggap tidak pas. Kemarin ayat berapa? Ayat 8, ayat 7 ya, ayat 7 dan ayat 8 berbicara tentang pembagian waris secara umum. Nanti perinciannya akan dibicarakan dalam ayat ke-11. Di antaranya adalah bahwa seorang anak sama-sama anaknya wong tuane, tapi kalau laki-laki oleh Allah diatur diberi bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Padahal tidak ada orang yang berpesan untuk jadi anak laki-laki atau anak perempuan. Itu kan seakan kadang-kadang seperti tidak adil. Pasti, tapi karena kita orang beriman meyakini bahwa apapun yang Allah atur pasti itu yang terbaik, kayak gitu. Nah, ini videonya sudah ditonton sebanyak 29 kali, yang atau sampai selesai apa tidak. Nah, kita lanjutkan ke surat An-Nisa ayat 9 dan 10. Monggo dibuka surat An-Nisa ayat 9 dan 10. Sampun? Kita wawasan sareng untuk mendapatkan apa yang Allah Rasulullah janjikan berupa ketenangan, berupa kasih sayang Allah, berupa naungan daripada malaikat, dan dibangga-banggakan di makhluk yang lain. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain.
Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Qalqalah kubra. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dibedakan kha dan ha. Ikh. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah.
fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Sadaqallahul azim. Nah, ini ayat yang ke-8, ayat rincian tentang bagian waris masing-masing ahli waris. Cukup panjang, kita bahas besok. Yang kita bahas hari ini, kenapa dibaca? Nggak dibahas. Ya, namanya membaca Al-Quran. Rasulullah menyatakan bahwa membaca Quran satu huruf itu nilainya sama dengan asyru hasanat, 10 kebaikan. Tapi bukan duit nih. Bukan rezeki, bukan rezeki ya duit, kebaikan ya duit. Pokoknya asal duit ya baik. Apalagi hari ini katanya nanti akan ada pelantikan presiden baru yang waktu kampanye pokoknya mulai bulan Oktober gaji guru tambah 2 juta. Enteni kabeh. Guru orang sudah lama di YouTube. Wis cair apa urung kowe 2 jutane tak lembuh. Ya, dijadwalkan hari ini ada pelantikan presiden Indonesia yang baru yang waktu kampanye katanya semua anak sekolah bakal diberi makan gratis. Oh, bareng dihitung-hitung duitnya ana apa ora ya. Rame, nah itulah ya. Jadi kebaikan itu jangan diukur apa-apa mesti duit, apa-apa mesti dunia. Nah, kena dunia sing keton, akhirat ora keton ya justru kita sebagai orang yang beriman, hal-hal yang tidak terlihat justru itu yang lebih penting. Surga belum kelihatan. Bos kalau ngerasa kenal, lu serta surga mati di situ bos kalau kenal. Pertanyaannya kadang-kadang gimana? Allah juga tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakan, bahkan kalau saja jauh angin juga nggak kelihatan, tapi kita bisa melihat jejak-jejaknya karena adanya tanda-tanda, kan begitu. Jadi barang siapa membaca Al-Quran satu huruf sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim bukan sehuruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. 3 huruf berarti 30 kebaikan. Oh, ini kalau dibaca berulang-ulang berapa ya? Mudah-mudahan betul-betul kita laksanakan dengan ikhlas. Ikhlas itu ya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji ayat yang ke-8. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Mestinya hendaklah orang-orang ya semuanya siapa saja masih hidup mengkhawatirkan kalau sampai mereka meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah. Terus yang suruh mengkhawatirkan mulai kapan khawatir ya? Mulai itu anak apa mulai kecil cilik? Ini walaupun ayat ini nazalat fi awsoya ayat tadzakara ayyuhal wasi dzurriyyataka dhi'af mim ba'dika. Walaupun ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang memberikan wasiat. Misalnya masuk ya, angger nyomo mati kayak sawaku sing sebelah kanan nggo infak jariah masjid. Karangan sebelah kanan nggo anu kae lah men kancaku sing nulungi nyong. Terus sebelah kene itu tidak boleh sampai kemudian menyebabkan anak keturunannya menjadi keturunan yang lemah. Tetapi ini bisa dimaknai secara umum bahwa mestinya tiap orang ya harus berpikir, harus mengkhawatirkan jangan sampai memiliki anak keturunan generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah sekabehane. Lemah pikiran, lemah semangat, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah iman lebih-lebih. Apalagi zaman sekarang disebut oleh para ahli, oleh para netizen bahwa generasi sekarang ini bocah-bocah nom-nom maksudnya itu dikenal dengan sebagai generasi selain generasi Z, generasi strawberry. Ngertos Bu maksudnya? Diterangkan generasi strawberry itu generasi yang serba intan yang penampilannya mah ketone meloes gitu, tapi jiwanya rapuh.
Ngapalna mung urang larik ya baklah angel. Lamite. Teko mung ora gelem mangan aja urip lah. Wong jere lagu urip pancen angel. Jo padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel. Ora gelem angel ya aja urip. Urip harus berani mengalami kesulitan lah. Lagi motor lagune begitu. Jo padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel. Terus apa? Ora gelem angel ya aja urip utame. Saire tambah tang kula. Tapi jane saire mboten ngaten, tapi kenyataannya bahwa sebagai seorang yang beriman mestinya menghadapi sesuatu mempercayai inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Enggak gampang putus asa, enggak gampang komentar angel. Kula minta apa-apa angel. Ora percaya teman mari Gusti Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah khawatir orang-orang kalau meninggalkan anak keturunan atau cucu, anak cucu generasi yang lemah, khaufu alaihim yang mereka khawatirkan. Mulai kapan? Ya memang barangkali ketika seorang anak masih kecil sampai usia SMP, SD lah, mungkin urung mikir mungkin anakku kayak ngapa. Tapi harus dipersiapkan sejak kecil. Sejak masih kecil kita persiapkan bahwa satu, kalau yang saya rasakan yang perlu ditekankan kepada anak cucu kita generasi muda adalah surat Al-Mujadalah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila suzu fansuzu. Terus ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu pelajaran kalau nggak salah dulu saya diajari sama bapak ibu guru waktu sanawiyah. Itu bisa siki baca MTS kayak anak Quran hadis baca 200 jal ke siki ora sing hafal. Diwarai mbok tapi ora gelem lho ngomong angel sih. Bahkan saya mbara wingi apa ya saya mbara yo jajal. Ge, kowe bisa nulis bener, bisa nerjemah ge sepotong ge. 500 juta yo tak hadiahi. Orang ana sing bisa kok. Potongan ayat tadi di belakang yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti Allah yang bicara ya pastilah. Pasti itu Allah yang mengatakan. Allah sendiri yang mengatakan. Allah nggak pernah bohong yang pasti. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi daripada lainnya. Artinya ketika anak mulai sekolah mesti semangatnya harus itu kan. Pokoknya nyong kudune dadi wong sing iman lan ilmune akeh. Aja mung ilmune akeh tok kaya Qarun. Terkenal banget kok Qarun, harta Qarun. Qarun kan ditanya, "Qarun kowe kok jan hebring temen ya, sugih banget kok." Anu sih jawabannya apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Nyong ilmune akeh kon. Iku. Imane ora dienggo. Maru Gusti Allah gemletak iku. Blebok nang lemah kabehan. Akhirnya saking terkenalnya nggak ngarang-ngelan wong macul uli nemu ali-ali emas nang jero harta Qarun. Mesir kono tekan kene pindah ya to teman. Terkenal jeleknya ini. Artinya kalau karena cucu kita di kecil sudah ditekankan dan mereka bisa memahami, menyadari, maka mestinya ya saya ingat persis waktu saya lulus aliyah ditanya sama pada saya karena saya bingung ngarep kuliah ngendi, sekolah ngendi, sebenarnya wis menyadari semua talent ya wis nah sana kayak orang duwe gandeng-gandeng ora ya bukan tidak bersyukur lah tapi tahu diri gitu. Terus nek orang modal ilmu arep kepriwe? Maka ditanya, "Nur kowe sik arep kepriwe?" Lapak gede nyong arep meng Jakarta, kepengin sekolah maning ben kuliah. Bu nang ndi ngemben bu kapan? Kulo yakin banget angger nyong duwe ilmu mesti bakal Allah angkat derajatnya. Niku aja. Dan itu butuh waktu 10 tahun untuk saya hanya sekedar tamat kuliah S1 sarjana, dapat bergelar S, SPD, seseorang yang penuh duit.
Duit. Sepeda singkatan niku SAG sarjana alam gaib. Duit, doa, modalnya doa, penuh doa, usahanya yang maksimal. Urung ketemu men ora katanya dadi tukang ngepel apa di sini. Usaha, duit, doa, usaha, ikhlas, diperintah ya sinau. Ngurus iki padha diperintah ora gelem sinau, mana ora diperintah. Waduh ya repot. Terakhir tawakal. Karena Allah menjanjikan wa may tawakkalna fa huwa hasbuh, barang siapa bisa bertawakal kepada Allah pasti Allah cukupi. Tawakal. Tawakal kenapa? Meneng bae. Kan tawakal usaha maksimal tadi. Tontane dijiret perkara dijiret ternyata jiretane udar, copot, bigar, itu sudah tawakal. Itu saya yakini betul paling tidak. Ya kalau mikirnya bahwa nyong butuh sinau sing mempong itu bukan dari aliyah. Kalau tadi kata-kata itu saya katakan di hadapan Pak saya ketika saya lulus aliyah, saking bingungnya arep kuliah mengendi ora duwe duit. 5.000 ora duwe. Karena saya ingat persis mau berangkat ke Jakarta naik kereta Serayu yang cuma 2.500. Tiketnya 2.500. Itu tidak ada uang. Ibu saya mengatakan, Nur nganah kowe anggar ana duit yang ana karena ke Jakarta maning. Yang akhirnya saya disangoni sama teman saya yang ya dia memang dari sanawiyah sudah biasa naik motor. Motornya kelawon terselang keceblung gelombang. Sekarang sudah jadi doktor, dosen. Itu teman saya. Kemutan Mbak ya. 5.000 sekarang ya berarti kalau dulu tiketnya 2.500 sekarang tiket kereta Serayu berapa? 70.000 apa 80.000. 80 dikali 2 ya kira-kira 200.000 lah kalau sekarang. Itu tahun 86. Jadi ya kita mestinya bisa memompakan semangat ini kepada anak-anak cucu kita. Tapi betapa sulitnya memang. Sungguh saya ceritakan ini kepada anak kita, kepada anak di sekolahan, tapi ya walau alam. Dari setiap kelas yang menunjukkan semangat seperti itu jarang, hampir 1-2 orang, tapi ya nggak apa-apa. Jadi harus berpikir bagaimana itu nanti karena pendidikan itu investasi jangka panjang. Kalau contohkan bahwa katakanlah saya mulai bisa merasakan apa panen dari investasi pendidikan. Belajar dari tingkat sanawiyah ke cara nemen ringi siji soalnya men bisa ora bayar SPP. Warang-warungnya kok anggar itu kewajiban orang tua, tapi warang-warungnya ketika saya nggak bisa bayar SPP sing ditagih ya saya, kan begitu. Mudah-mudahan urung bayar SPP 3 bulan kan gitu. Lah daripada ditagih mendingan ringi siji tiling ora ditagih gitu. Itu berusaha terus. Kemudian saya di sanawiyah aliyah masih kesulitan. Baru mulai mendapatkan pendapatan sendiri itu setelah di Jakarta 5 tahun. Mulai mendapat pendapatan sendiri, tapi urung marem mesti kepengin sekolah mani. Bahkan sekarang saja kalau ada yang mau nyekolahin saya lebih menang sekolah daripada mulang. Mumet mulang mikir ora bisa melinyong sinau sing mempeng dewek. Maka ketika kemudian ada sudah ngajar, sudah jadi guru, sudah punya anak 2, ada kesempatan sekolah sing ora usah bayar, daftar no. Alhamdulillah lolos 2 tahun di Malang. Mboten bayar sekolah malah dibayari. Gajian tetap kepenak kok seneng karuan. Tapi langka sing gelem. Buktinya untuk pelajaran bahasa Inggris yang saya ikuti yang se-Indonesia yang daftar hanya sekitar 130-an orang. Se-Indonesia loh. Sekitar 130 orang, tapi yang diterima cuma 30. Berarti kan nggak banyak yang mau, padahal kan guru bahasa Inggris Indonesia ya ribuan loh. Mungkin itu tidak harus pegawai negeri. Lah giliran sekarang ada kesempatan sekolah lagi, umur ya bisa sing butuh sing orang bayar maksudnya. Di antara teman saya yang 30 orang itu ada 1 yang kemudian bisa mengikuti sampai doktor sehingga perlu bayar. Tapi waktu sekolah sama saya masih bujangan. Yang masyarakat wis loro ben nikahe telat.
Semangat belajar. Cobalah diwariskan kepada anak cucu kita agar berpikirnya jauh. Kenapa? Di samping pendidikan adalah investasi jangka panjang, juga di ayat lain Allah mengatakan bahwa at-thayyibatu lit-thayyibin. Memang mungkin anak sanawiyah belum berpikir jodoh, tapi pada pikir pacaran kok. Gumune dandan ayu banget, nanti bocah itu ngomong kena, coba tuh pada lipstik emang dan ireng, ya Allah, kena gue, sing marang nak kowe ayu, gue udah lipenan itu, gue kan ngerasa dirinya lipenan ayu karena kancamu tok, coba dipikir, kowe kan orang mung kanca tok, kowe ya anak, ya murid, ya mbok kayu, ya adi, ya ponakan, ya anggota masyarakat, jajal takoni kabeh. Nyong gurumu, cara nyong agar kowe dadi murid kaya gue, lipenan ala jare sing warnane biru apa ireng apa coklat, ora main. Jare ayu kaya engko, delok-delok ngacak. Kowe ibu-ibu sing duwe anak wadon lah. Kalaupun mau pakai lipen, pakailah lip gloss. Pak Guru yang aku nganggo, Pak Guru pakai. Ya waktu Pak Guru di Mekah kan panas, main lambene cepet-cepet nggo lipen gloss kowe warnane warna alami, mung mandan teles-teles kaya kae. Bocah kelas 1 sanawiyah, loro sanawiyah samune lipen karo kaca. Diulang ngaca, beda ngaca, ya Allah. Ini anak sekarang lho, monggo jenengan yang punya putra-putri itu diperhatikan. Wis tak ngomongin aja bu guru-guru aja diomongin, nah ora usah lipenan maning warna kaya kowe. Juwerai kaya mangan pitik mentah barang. Bu gurune be ora kok. Niru sapa yo. Apa mikirin bocok, kowe enggak usah mikir pacarmu sama bojomu sama ngemben, kowe perbaiki diri jadi orang yang beriman dan berilmu, engko mesti disiapna nggo Allah sing main. Yo ora poen. Masa ngene kowe Pak Guru nyekel tisu tek wis gawe lambene. Ya diomongin tok paling lah. Itu. Bocah lanang ya orang syukure sing warna-warna wae. Nggih, ulangane Pak Guru, mangkene sing kula sayembara. Wis iki wulange Pak Guru sanawiyah men nggih. Pak Guru kemutan kelas 7 sanawiyah diwulang bahasa Arab ke mahfuz udu Quran hadis tapi bener. Tirukan ping 5 ya kan, ayo tuntun. Idal mar'u lam yadnas, diulang ping 5. Idal mar'u lam yadnas minal lu'mi irdu. Idal mar'u lam yadnas minal lu'mi irdu fa kullu ridain yartadihi jamilu. Ku artine sing menyebabkan orang itu pakaiannya keton main bukan karena pakaiannya, tapi karena kehormatannya belum ternodai oleh hal-hal yang tercela. Jadi memang takon. Kalau ada seorang guru sedang menerangkan di kelas menjelaskan, kowe ngobrol dewek, kowe tercela apa ora? Jawabnya tercela kok. Mboten sing ngomong, "Ya enggak, Pak, enggak ada." Tak tanya, coba kalau ada Pak Guru sedang menerangkan, itu kan Indonesia jere kan tujuannya diantaranya adalah menjadikan negara Indonesia yang rakyatnya adil, yang manusianya adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jajal cara kowe anggar lagi Pak Guru nerangna, kowe nang kono ku bisa papat ngobrol dewek, kowe tercela apa ora? Jawabane tercela kok. Berarti kan ya ngerti jane. Tapi kok diulang ngobrol maneh kowe. Nah itu syairnya bukan hadis. Idal mar'u lam yadnas minal lu'mi irduhu faqulu ridain yartadi jamilu. Jajal diulangi ping 5. Tulis nang ngarep anggar bener tulisane. Kowe ngerti artinya 500 juta tak hadiah kene. Yo, orang duwe takut utang-utangna lah. Orang sing wani. Anu sing guru tahfidz sing hafal Quran. Saya apa guru? Ya jenengan hafidz itu ya ora kan ora sah. Udah, ora usah. Wis iki rong kata pe 10.000 wong rong kata. Idzal mar'u tulis sekelas 10.000. Ya ora sing bisa juga. Rata-rata ida alif dzal lam idzal. Alif dzal alif lam be alif loro. Mbok ida ja idane dewek, almaru dewek. Oh ya wis. Itu artinya betapa sekarang anak sekarang kita Masya Allah ya. Jadi ya sudah sunatullah bahwa yang baik, yang benar itu memang abot. Angel memang, tapi kan sebenarnya
Harusnya jangan berhenti pada kata-kata angel. Angel apa? Kelamite ngapal naso ayat dorana anak kok angel. Beboh mbok kudu angel lah. Harusnya ketika kita menghadapi kesulitan, yang harus kita pikirkan, harus kita yakini memang sulit tapi pasti bisa. Wong kowe lahir baik, lu jamu lu gampang kowe apa lahirnya apa? Bergojol begitu aja. Kok angel Ibu, babaran nggih. Angel mboten? Ora tuh nyora-ora nyoto orang lain. Emang 40 tahun ngalami jare tahun ngalami apa dening babaran jare angel. Bodoh teman masa kudu ngalami di sini ben ngerti, tabrak truk jare ora kowe. Nabrak disit. Kan gitu kita bisa melihat, mengetahui, berpikir lah. Jadi ini wal yahsal ladina lau taroku, hendaklah dipersiapkan dari kecil. Ketika menghadapi kesulitan, nah ayo mesti walaupun angel, karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu dipahami, coba diterangkan, diperhatikan dalam bahasa indahnya bahasa Arab. Fa inna ma'al usri, be Allah yang mengatakan sungguh wong Gusti Allah ora perlu sumpah bejane ya wis kudune percaya kon, karena Allah kan Maha benar. Andai pun Allah tidak mengatakan inna al usri ma'al usri, wis jane kudune wis yakin. Sungguh bahwa setiap al usri ma'al usri dipahami, al usri itu pakai alif lam, namanya isim isim ma'rifah. Bahasa Arab itu uniknya di situ. Bahasa Indonesia lah bingungin apa-apa pada wae. Isim ma'rifah itu diterjemahkan, dipahami tidak terbatas. Kalau yang ma'rifah yang terbatas. Inna ma'al usri, sesungguhnya dalam setiap kesulitan yang satu yang jelas terbatas. Usron itu isimnya nakiro. Nakiro artinya banyak sekali jalan keluar. Bahkan kalau kita belajar matematika SD, untuk mendapatkan angka 5 saja kan ada 1000 cara. Coba kamu bagaimana ngitung agar mendapatkan angka 5. 1, 5 ditambah 0, 5. 10 bagi loro 5. Siji ping 5, 5. Selawe bagi 5, 5. Gitu Mbak. Artinya untuk memecahkan satu masalah itu banyak banget jalan. Tapi ya kelamit kadang-kadang bocah siki kelas loro sanawiyah nemping telu bingung. Astagfirullahaladzim. Kipak lah, berapa kipak? Ya Allah. Nemping telu dadak kayak giting nih 6 hitung itu siji loro 4 6 tuh waduh sak 18. Kalau luar binasa gitulah. Bukan luar biasa. Kelas 2 sanawiyah loh. Dan SD 6 tahun ngapa tok. Kudune tamat SD paling ora ya sing bahasane pitu ping bolu. Kudunya bisa lah. Syukur-syukur apal perkalian 1 sampai 10. Masa pitu bagi loro 3,1 kuwi engko liya. Benune titu jiro 4 menit isi luwih ki tugel. Jiro isi luwih siji ki. 3,1. Pitu bagi loro 3,1 jerek. Waduh. Banyak itu loh. Monggo jenengan yang masih punya anak-anak masih SD itu diperhatikan. Kan bukan zamannya lagi kelas sanawiyah, kelas SMP masih menghitung 6 ping 3 ping dadak karo sisa dadi tumpuk dadi 3. Atau jerijine kurang ora cukup gen namanya kepriwe. Tapi banyak, bahkan ada sing ora bisa maca enggane ndas iku kepriwe. Pendidikan Indonesia Masya Allah ya. Kalau saya lebih cocok yang namanya nilai, menurut saya itu dampak dari KKM. Caranya nilai loro-loro bae munggah yang ngono munggah lah, tapi kan ngerti ge bocah kur bisane seneng tok. Sarjana tapi bisane mung kaya kowe tok. Lho siki nilainya bolu sangat tangoni plangap-longo lah. Priwe jan? Apa maning alasane nilai ora kulakan iki. Waduh. Persiapan bagaimana kita memikirkan agar anak cucu kita jangan sampai jadi orang yang terutama lemah ilmu lah, yang jelas lah. Cara wong Jawa jare ngelmu gue angel ketemune. Ya memang ngelmu gue angel gak ketemu, tapi meskipun angel bakale ketemu angger gelem sotek kan gitu. Gelem ngapalna, gelem latihan. Diapalna lah pitu ping sanga, pira dapalna. Ora paling yang gitu nama. Saya nggak pintar matematika tapi ya insya Allah ya
Masa nggone 6 ping 3 dadak ngitung kowe lah. Menang beberapa kali kadang-kadang ayo kita koreksi barang, nggih. Hitung ya, ki anu 30 soal. Berarti bener ya bagi 3. Oh bener 18 pira ke apa gitu loh. Ya Allah ya, itu kenyataan yang kita hadapi di lapangan. Usaha mangga putra-putri panjenengan yang masih punya anak, punya cucu yang masih sekolah, dicek lah tadi bisa apa, belajar apa, bisa apa belum. Ini kita perintah Allah yang jelas supaya kita mengkhawatirkan jangan sampai generasi kita lemah, khususnya lemah semangat. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ihris sing semangat kowe sing ngotos. Angel pak caranya lepak ngapalkan wis ora usah diapalna. Kowe waca bae ping 20. Waca ping 20. Wal yasal terus baca. Di dalam ulang itu dibaca ping 20 paling ora. Sampai tertanya. Coba Rasulullah itu dapat wahyu pertama kali di mana? Harus ngomong nang Madinah barang. Belum menggone ora ngerti. Di Makkah, di Gua Hira namanya. Waktu malaikat Jibril datang pertama kali, apa yang dia ucapkan? Ya ada yang ngerti, kebanyakan yang enggak. Bacalah. Nabi Muhammad cukup sekali? Tidak. Apa jawaban malaikat? Jawaban Nabi Muhammad ketika disuruh Iqra? Ya kasih orang ngerti. Jawabnya ma'ana biqori. Saya nggak bisa baca. Terus didekap sama malaikat Jibril sampai megap-megap. Cul maning Iqra. Ma'ana biqori. Sampai megap-megap maning Iqra. Gue nabi yang punya sifat fatona. Sifat wajib nabi apa saja? Ya ada sih banyak apalah mau diulang sih. Jidik kamu tak beli fatona, cerdas. Ping 3 gue lu. Iqra. Lah kowe nabi wudu pisan pe ora dideleng nang Umar papal kepriwe lah. Sampai saya berikan solusi, artinya saya berikan petunjuk bukan sekedar hafal ulang, enggak. Ada menu bahasa Inggris yang harus saya ajarkan bahwa irregular verb, kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Inggris ada, loh bahasa Indonesia kan enggak ada. Makan ya cukup ya makan. Kemarin saya makan, nanti makan, tadi malam makan, kemarin makan. Ini depan akan makan lagi, makan. Bahasa Inggris mboten. Eat, ate, eaten, eating, papat paling ora. Ya wis lah ora usah papat-papan, 3 bae karena gue beda-beda. Eat, ate, eaten. Gue paling ora kowe apalna 50 apa 70. Saben dina kowe lakoni. Saben dina kowe mesti lunga. Bener apa ora? Bingung. Ya bener, minimal kowe lunga nang kamar mandi kok. Berarti pergi, go when gone. Wis. Saben dina pokoknya jagong turun terus ya, sit set. Saben dina turu, sleep. Saben dina minum, drink. Nek ngapal sekaligus ya angel. Oh wis lah sedina loro akeh-akeh. Angger ku angel uli bagi waktu arep turu. Jadwal bar wudu sampai kulo bar wudu wis mapan turun wis maca donga bismikallahumma bismika amut wis maca surat ayat kursi maca kulhu maca dan sebagainya terus nganti merem sleep wiridane ku ya kena angger sedina loro mampu apa ora ngesuk loro maneh wis sebulan sewidak begitu tes ya ora gelem. Jadi masalahnya kebanyakan kita nyong barang menjadi panjenengan tidak melakukan amal baik sesungguhnya bukan karena tidak mampu tapi karena bebeh. Dulu bayar jajannya ya kadang-kadang nyesel. Nah sekarang subuhnya jam 4 lewat berapa menit tadi? Jam 4 6 menit tapi ya jorku ya jam tengah apa sih sembilan suwe kelingane ngarep mau maksudnya jam sahur lah nganget segak lah urung sempat sholat wis subuh segane tinget terus sarapan sebelum jam 4 itu tahu ngerti nembar bos pikir subuh lah ya urung sempat
Karena biasanya paling bangunnya jam setengah 4, jam 3:15. Terus ini jam setengah 4 bangun, kok anu sahur bareng, ora cukup kok. Kecuali kamu langsung cekjel ya. Tapi kan kepenginnya sing anget. Sekane orang kulkas tak ngerti lah. Itu. Ini jadi sekali lagi ya kalau kitanya saja banyak bobotnya, bagaimana anak-anak kita. Walaupun bahkan ada pepatah ya bahasa Arab, ma fil aba fil abna. Jere bahasa Inggris, like father like son. Kayak ngapa wong tuane, ya anaknya biasanya ora pati adoh ya. Berarti kita kan orang tua wajib diberikan contoh dulu. B ya gue. Generasi sekarang B dicontoh nih. Nah, ayah membaca Quran setengah juz, orang setengah jam. Setengah juz itu 5 lembar, nggak ada setengah jam ya, mungkin yang mantan lancar ya setengah lah. Cawi mau jenengan mau Quran setengah juz, insya Allah nggak ada setengah jam. Tapi bebeh, mah aku mahnya kambuh, lah kowe kerja sarapan bebean. Generasi sekarang dicontoni di nasihati B kayak gue, apalagi tidak. Jadi betul-betul ya tugas kita mau menyampaikan. Tadi jelas-jelas hendaklah kita khawatir kalau sampai anak cucu kita itu lemah, khususnya lemah iman, lemah semangat. Sering saya sampaikan di hadapan kelas, ada pepatah bahasa Arab, al-insan hayawanun natiq. Manusia gue hewan sing mikir. Tahun 2045 pinten tahun malih? Ya 26 tahun 45 20 selikur tahun 21 tahun 21 tahun ya zaman kowe salmawi sik umurmu mung 15 tambah selikur 30 salikur 15 tambah kelas mulai kelas kali sanawi kelas 2 sanawi umurnya rata-rata 12 13 tahun 13 sama 20 berapa tadi 21 berapa 30 kan masa-masamu kayak wakil presiden kayak Gibran mbok 30-an itu tahun 2045 besok disebutkan Indonesia emas cere Indonesia waktu ini tapi mbuh wonge mas-masan apa mas beneran ya kamu ini yang bakal ngelola negeri ini umur 36 tahun kira-kira kau wis kayak ngapa mben kalau gurumu pak guru ini ketika 36 tahun ya enggak wis enggak maksudnya dulu ketika Pak Guru umur 36 tahun sudah sarjana, sudah menikah, sudah jadi pegawai negeri, sudah ya banyak lumayan ilmunya dibanding siki lah kue gitu loh. Artinya berpikirlah ke sana jauh-jauh. Maka tadi ditekankan di awal-awal di waktu masih kecil, di waktu masih muda, ya rafa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tekankan itu difahami benar-benar ditancapkan dalam hati. Wis pokoknya modalnya kudu ilmu, bu sugih, bu melarat, pokoknya sementing ilmune. Walaupun ada yang berkomentar jenengan wong berilmu akeh kok melarat, ya berarti kok ora berilmu akeh. Ya ngono lah. Tapi yang jelas kalau ada syair mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Wonten nggih? Lagune sinten niku sulis napa sinten? Jere hadis apa-apa niku lah. Yang dimaksud ana madinatul ilm adalah Rasulullah mengatakan saya kotanya ilmu wa aliyun babuha ali pintunya faman aradal ilm falyatiha min babiha siapa ingin mendatangi ilmu datangnya lewat pintunya artinya dipahami dari syair ini atau hadis ini bahwa Ali adalah orang yang banyak ilmunya sampai-sampai terkenal sekali para ustadz para kiai mengatakan suatu hari Ali kalau kamu tak doakan pilih tapi syaratnya dadi wong sing akeh hartane sugih harta apa sugih ilmu
Itu mananya berarti orang mesti wong sing sugih ilmu sugih harta. Lan Sayyidina Ali ora kena milih loro-lorone. Lah ya sing sugih harta dan sugih ilmu ora siji bae. Riwayatna Ali bin Abi Thalib memilih jadi orang yang banyak ilmunya. Ilmu jawabannya kenapa? Takoni siji jawabannya 10 lebih, malah 15 sama 17. Nah, ngapa ilmu lebih baik daripada harta? Siji, ilmu menjaga kowe njagani harta. Loro, ilmu nek diwarahna ora kurang, nambah. Telu, nyimpennya ora repot. Duit akeh nang bank bahasane bange dilikuidasi, bangkrut. Nggo modal usaha bahasane usahane bangkrut. Ilmu ora bingung. Awak turu yang melu turu, kamu saya ilmu melu, ora ketinggal ora bingung. Dan bagian dan sebagainya tekankan. Dan kita ketahui bahwa dalam riwayat ketika Sayyidina Ali mau menikah saja, bahkan sudah mempunyai anak, ada riwayat istrinya tangane nganti ngapal gawane nyusui gandum nyosok gandum. Ora ana wong sing sugih banget kaya kuwi jere. Orang temen. Ini berarti akan pentingnya kita membekali anak kita dengan kekuatan ilmu. Maka prinsipnya saya sudah sampaikan ke anak-anak di sekolah. Kamu jangan kelompokkan pelajaran-pelajaran kamu pelajari meskipun begitu banyak 15 pelajaran, kowe seneng ora seneng aja. Kelompokkanlah menjadi sulit dan mudah. Tentunya pelajaran penjas olahraga ya berarti orang pati angel dibanding orang matematika. Lah olahraga segedibagan beda di bahasane lah. Biasanya paling seneng olahraga. Olahraga Pak, udah selesai Pak, pelayan sing wis. Artinya kalau pelajaran kamu rasa lebih sulit, beri waktu belajar lebih banyak di rumah. Kalau hanya mengandalkan di kelas, sudah saya buktikan, wis iki jingleng ngrungokno Pak Guru 40 menit baru gue tak takoni jejal hafal apa ora. Ya orang. Jangankan pelajaran yang lain, bahkan Al-Qur'an ada jaminan. Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Beberapa kali itu kan dikatakan di Al-Qur'an. Surat apa baca mau ketemu. Lah bukan Al-Qur'an. Walaqad bahkan makan lam dan qad. Walaqad 2 kali Allah bersumpah. Benar-benar sungguh Al-Qur'an sudah saya mudahkan untuk diingat-ingat. Berarti dihafal kan? Makanya kalau bagi orang yang mau nggak heran, bocah cilik ya bisa hafal Quran, nini ya bisa, nggak gelem, nyungurung gelem sih ya apalnya ya sepotong. Nah kamu yang sumber belajar yang Allah janji dimudahkan, kamu ulangi 5 kali orang hafal, utakmu 5 kali orang hafal, nyuanya orang hafal 5 kali. Bahkan malah para hafid katanya kalau mau sampai ke tingkatan mutkin itu sudah hafal diulangi sampai 20 kali. Apalagi kalau 20 kali Al-Qur'an ada jaminan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Mestinya semangat baik pelajaran Quran hadis baik orang sing hafal. Di sana ada pelajaran Al-Qur'an Al-Hadis, berarti ya ada Qur'annya, ada ayat hadisnya, ada ayat Al-Qur'annya. Ini jarang banget. Karena saya mantan guru Quran hadis, kalau saya jadi guru Quran hadis bocah kon ngapal, ya nyong ngapal lah disit, masa jarkoni ya. Guru yang perintah ngapal, kan guru nyimak itu bisa ndeleng, tapi yang enggak lah, tanggung jawab. Apa orang nyuruh ngapal ya menghafalkan dulu gitu. Nah, ini makna wal yahsal ladina taruku min khalfihim dzurriyyatan afan khafu alaihim, maka hendaklah orang-orang mengkhawatirkan jangan sampai meninggalkan keturunan anak cucu generasi yang lemah khafu alaihim yang mereka khawatirkan. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, maka bertakwalah kepada Allah ya otomatis lah. Asal orang itu bertakwa ya pasti tidak akan begitu. Karena makna takwa, pertama takwa itu berarti meyakini, memahami, menghayati bahwa semua ajaran Allah pasti itu yang terbaik. Kemudian dipraktekkan ini. Kita kadang-kadang belum paham, maning belum lakoni. Tapi yang kita diusahakan bahwa makanya sampai akhir hayat kita wajib belajar. Maka agama Islam menggariskan
bahwa mencari ilmu, walaupun ada yang melesetkan, jadi menuntut ilmu, salah apa sih ilmu dituntut-tuntut? Thalabul ilmi itu mencari, dicari, cara-caranya dikorek-korek dan sebagainya. Bahkan para ulama mensyaratkan ada 6 syarat. Ya sudah saya sampaikan. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, syaratnya ada 6. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Cerdas banyak jenisnya, cerdas otak, cerdas matematik, cerdas. Tapi kalau kecerdasan otak, kata para ahli sifatnya itu gen. Tapi nggak apa-apa, kecerdasan otak nggak apa-apa, nggak harus cerdas otak, tapi cerdas yang lainnya. Tapi syarat pertama cerdas. Syarat kedua bahasa hadis hirsun. Hirsun itu gigih, pantang, menyerah. Orang hafal, urung hafal, dia hafal lama nih bolak-balik. Bahkan sering saya sampaikan, sing jenengane mangan rohani, makanan rohani, makan untuk badan dan makan untuk rohani, itu sebenarnya sama. Kamu makan nasi sepiring, kan dilebokna itu setitik. Orang langsung tumplek kabeh. Dene sepiring yang mlebu kabeh meweteng. Ilmu juga begitu, sedikit, 2 halaman, 1 hari, 1 baris dihafal, dibolak-balik. Makan juga tidak langsung ditelan kayak udah, tapi dikunyah, diulang. Kalau kalian lebih pintar memasukkan makanan ke perut daripada makanan ke otak kalian, apa bedanya kalau sing sikile papat? Sikile loro ae basur ae ora sepiring langsung kabeh tok sedidik. Apa bedanya? Kan begitu, makanya dikatakan al insan hayawanun natik. Menungsa ke kewan sing mikir. Ora gelem mikir ya kari kewan tok. Bedane nang dijajal. Ya beda kok lah. Kewan ana buntute jere sapa, gorila ora ana buntute ngomong. Ya beda lah, kita kelamben, lah ketek kelamben akeh kok. Betul-betul harus dipikirkan. Jadi cara belajarnya jenis sama, hanya bedanya makanan untuk perut begitu diisi langsung kerasa gebek. Tapi kalau otak justru sebaliknya. Makanan untuk rohani kita semakin banyak diisi semakin kerasa kosong. Maka ketika ada anak komentar, "Pak lah nyong ora mau sekolah ini lah, otak wis kebek, lompong bener niku." Anak bocah jare, "Pak lah nyong ora kuat ora sekolah maneh otak wis kebek," jare. Itu hakikatnya adalah otak kompong nih. Bener, serius. Coba dirasakan, makin banyak informasi ilmu yang kita peroleh, kita makin sadar, iyalah jebule kayaknya ngurung ngerti. Iki arti iki ben ngurung ngerti. Lah boro-boro Quran, nyung bacaan salat baru ngerti artine. Yo. Nggih, Mbok. Semakin akeh ilmunya semakin orang ngerti, sing ngerti akeh. Terus nganti arep mati pe bacaan salat ora ngerti artine kok. Lah ora ngerti apa. Ayo nomor saking bodoh kan mboten. Ini saking beboeh lah. Jadi diwaca. Wajah tuh aku hadapkan wajahku. Wajah tuh wajah aku hadapkan wajahku. Mesti sakit-sakit. Allahumma inni a'udzubika. Kan kata-kata a'udzu kan banyak banget. Min adabil kubri, adab kubri mana-mana. Pasti bisa lah. Khususnya maka nggih kula pesen ampun alasan pun tua lah. Pokoknya tugas kita berusaha jangan sampai yang khususnya bacaan sholat yang tiap hari kita baca kita orang ngerti artinya. Karena sholatnya wajib berbahasa Arab. Beda nih kalau bahasa Jawa, Allah Maha Ageng, ya gue aja bisa-bisa baik, tapi nggak boleh. Sholat harus dengan bahasa Arab. Walaupun orang Amerika tetap bahasa Arab. Orang Rusia ya bahasa Arab, monggo. Nggak ada orang Rusia, orang Amerika, Allah is the great, mboten. Mesti pakai tetap assalamualaikum warahmatullahi peace be upon you, mboten mesti bahasa Arab. Tapi ngerti nek wong Inggris assalamualaikum peace be upon you itu. Nah ini pentingnya kita untuk bahwa disadari modal supaya generasi kita tidak lemah. Modal pertama adalah semangat mendapatkan ilmu. Hanya dapat dengan 6 syarat. 1 cerdas, 2 otos gigih, 3 sabar, yang keempat anak biaya. Terserah. Mau sekarang biaya BSM, beasiswa Melasi apa? BSM, beasiswa
melasi. Ya nu melas lah tuh. Biasa miskin. Anak beasiswa miskin, anak PIP, anak apalah kan tidak harus duitnya sendiri. Yang penting tapi ada uang, ada biaya. Kemudian ada irsyadu ustadzin, petunjuk guru, dan terakhir waktunya lama, ya sampai mati lah. Jadi untuk menguasai satu bab saja itu lama. Fal yattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan mengucapkan kata-kata yang benar. Innal ladzina, ini walaupun ini ayat ini lebih terfokus membicarakan tentang anak-anak yatim. Jangan sampai anak-anak yatim yang ditinggalkan itu kemudian disia-siakan, tidak dididik, tidak diarahkan, sehingga menjadi generasi yang lemah. Tetapi secara umum juga memang kita juga pasti akan meninggalkan anak cucu kita, akan meninggal kita, maka kita persiapkan agar anak cucu kita sebaik mungkin memiliki semangat sehingga tidak menjadi generasi yang lemah. Innal ladzina yakuluna amwal yatama, ini masih terkaitan, sungguh orang-orang yang memakan hartanya anak yatim zulman, dengan cara yang zalim. Bahasa Jawane dipinteri lagi, bisa diukur lah kategori zalim terhadap harta anak yatim bagaimana. Pasti wong gampangannya kalau sulit kita mengidentifikasi sesuatu, itu bahasa hadisnya istafti kolbaki, kolbakum, kolbakunna, ya kenalah. Cobalah tanya sama hati nur ainimu, hati nurani lah. Kira kayak gitu 5 pora kan kita bisa, insya Allah tidak bohong hatinya sini. Jadi ada ancaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sungguh orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dengan cara yang dolim, berarti ada boleh cara-cara, ada yang makan harta anak yatim tetapi tidak dolim. Misalnya kebetulan kitanya sebagai Pak D, apa Pak Lek atau siapapun yang merawat anak yatim, dan anak yatimnya itu keturunannya wong sugih, tinggalannya akeh, isi cilik maning, yatim atau yatim piatu. Maka ini juga termasuk misalnya seorang janda, ketika anak kandungnya meninggal, ketika suaminya meninggal dunia, anak kandung yang dari suaminya itu kan berarti anak yatim juga kan. Maka tentu si ibu ini tidak boleh memakan sembarangan. Maka sebaiknya ya kalau ada anak yatim seperti itu, segeralah ditentukan dulu harta warisnya seperti apa, berapa, lalu bagaimana mengelolanya. Apalagi yang namanya, sebenarnya kalau kita memikirkan atau merenungkan masalah makan, ya ini kan makan bahasanya, ya kulun makan itu ya tadi kemarin saya sudah kirim ke YouTube, makan roti 400.000. Gue nyorotakan pikirannya kayak apa gue. Mulai gue tulis makan roti seharga 400.000 rupiah, gue anu sombong, aboros atau apa? Sebenarnya kan yang perlu kita sadari, makan itu bukan makanan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh tubuh adalah nilai gizi. Apa yang ada di tempe dan di ikan dan di daging itu sama, ada proteinnya. Apa nang sing beras, nang ring muntul, nang uwi, nang sagu, gandum, roti itu pada. Ya harus kita didik lah, jangan sampai bawa kayak ngeronyong rumah sekon, rumah madang. Enggak lah harusnya. Jadi tubuh itu butuh zat-zat gizi namanya. Ya mau sini mangana muntul godokan mulur karo 1000 karo 400.000 nang weteng pada bae janjane. Mulane harus ditekankan betul-betul bahwa jangan enak makan karena makanan yang enak. Jangan dituruti nafsu itu. Tapi buatlah enak makan karena lapar. Monggo lah. Insya Allah terasa jenengan itu. Enak makan asal lapar mesti enak. Ditekankan ini supaya kita mudah bersyukur. Kadang-kadang yang jajal sate apa macam-macam itu begitu
Tekan segerundung boy misik-misik. Nah, ini jadi masalah makan tentu ya jangan sampai karena ada orang yang sifatnya pemboros. Jelas Al-Qur'an mengatakan wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kamu berbuat tabdzir. Monggo mubadzir jangan bisa menerjemahkan sendirilah. Ketika kita berusaha jangan sampai kita melakukan hal yang sifatnya mubadzir karena mubadzir itu temannya setan. Quran itu surat Al-Isra. Jadi termasuk misalnya ibu-ibu janda yang mempunyai anak yatim, ya kemudian jangan sampai kemudian karena anak yatimnya anak keturunan orang kaya dimanfaatkan, dipinterilah bahasanya kan bisa tahu lah kita lah. Innama yakuluna fi butim naro. Sungguh orang itu sungguhnya tidak lain adalah memakan api neraka dalam perutnya. Artinya berarti siksaannya sangat berat. Wa sayaslawna sa'iro dan bakal masuk ke neraka sa'ir. Ayat sayadkhuluna naro hailatan musta'iratan wa ya naru sa'ir. Jadi ini kalau memakan harta anak yatim saja ancaman sedemikian besar kalau secara zalim, maka otomatis juga mempersiapkan anak yatim jangan sampai menjadi generasi yang lemah, menjadi urusan yang sangat besar. Nah, intinya mudah-mudahan kita ditekankan pentingnya jauh berpikirnya. Artinya kalau kita membekali anak-anak kita untuk berpikir jauh depan ya tadi dari kalau masih sanawiyah berpikirlah udah wis nak kowe pokoke sing penting kowe berusaha ngerti agamamu, yakin sebenar-benarnya sebaik-baiknya, kumpulna ilmu sakake engko bakal Allah angkat derajatmu. Ora sami mikir ben kowe bojone sapa. Allah wis nyiapna at-thayyibatu li-thayyibin. Wong sing apik disiapna karo sing apik-apik. Insyaallah nek kula sing meyakini itu 92%. Itu gede banget lah. Dene kana wong main dene bojone elek temen lah kuwi berarti nasibnya kayak Nabi Nuh lah. Nabi Lut. Tapi kan hanya berapa persen lah. Nah itu nih gua. Lah ya Nabi Nuh kan wong sing main bang nabi ngene rasul lah. Tapi bojone ora gelem melu ya. Tapi kan itu 9 cara kalau ngitung itu cuma 8%. Kemungkinannya kecil. Berarti sekarang perbaiki sendiri, aslih nafsaka yuslih lakan nas. Sibuklah memperbaiki diri. Orang sibuk golek sapa bojone ngomben. Ya dandan sing ayu-ayu jeremen pada menarik kalau enggak, itulah. Lah nanti baru ketika sudah sampai usia 24, ya udah sarjana lah kalau sekolah sekarang sarjana, barulah berpikir tungkahul mar'atu li arba'in gitu. Ya kalau sudah dibekali dengan ilmu kan akhirnya akan memikirkan langkah-langkahnya. Oh, kepriwe ya genyong besok arep golek bojo, ke bojoku nang ndi sapa jane ya bisa wis mesti di sana sih. Tapi nyuruh ngerti jere Rasulullah deleng dhisit gandeng karo ayu apa ora, kan gitu. Bareng wis ayu kok gandeng kok deleng dhisit kaya anake sapa, takoni sapa kancane. Renungan dhisit kepriwe jere. Aja takoni bocahe, kowe sih bocah kaya ngapa, aja takoni. Anil mar'i latas kan pelajaran di sanawiyah misalnya. Anil mar'i latas alwasal an qarini wa innal qarina bil muqarrani yahtadi. Aja takon kowe bocah rajin sekolah rajin salat apa ora. Yang ngomong bisa-bisa sabae. Tapi bagaimana lingkungannya? Terus nembe far bidatid din taribat yatak itu nanti ketika benar-benar udah berniat berkeluarga. Ini memang bukan hal yang mudah, tapi perlu kita bekali. Karena kita pasti kita tidak ingin walaupun kita misalnya menderita miskin dan tidak ada banyak ilmu, kita tidak ingin anak kita seperti itu kan nggih. Mboten kepengin kok. Lah wong nyong ben be ora sekolah ramane pokoke anak ora sekolah kaya nyong kan mboten. Asli kula mikir nyong mien kepengin sekolah rama biyungku wis rasanya ketone melasi ora bisa nyerati. Nyong bisa anak wong ben aja kaya nyong. Kulo mikirnya terus niku. Mboten balas dendam. Yen nang ramaku pengen ora di sekolahna ya anakku ora usah. Malah ono sing ngomong, "Lah sekolah-sekolah ngapa kajane kaya sarjana jadi bakul cilok." Ya ora apa mau bakul cilok payune sekali payu telung truk apa ora duit apa. Ngenyet. Lo kadang-kadang itu lho. Alah kaitane ya tanggaku kuliah nganti sarjana ya waro jebule ya dadi ngapa tok kowe. Lho ndak. Jadi tadi di garis bawahi
Orang yang diberi oleh Allah ilmu banyak tidak mesti diberi harta yang banyak. Contohnya Ali bin Abi Thalib itu yang genah itu. Masa mau sampai berkomentar, wong jare wong pinter, duit ora, ya ora pinter kowe. Karena Allah sudah mengatur rezeki, bahkan banyak contoh wis nang ngaring ngarep cangkem mer dipangan, mau kudu rezeki ini tiba. Itu loh. Banyak kan? Banyak loh di video tuh. Kalau bukan rezeki ini wis nang ngarep ora bisa demek kayak gue. Ini. Kita yakin bahwa ada mengatakan seseorang tidak akan mati kalau rezekinya belum diberikan semua. Itu bener, semati orang boleh rezeki. Nah, tapi yang harus kita katakan tadi bahwa ilmu banyak belum tentu nanti diberi rezeki harta yang banyak. Tapi yang jelas kalau orang diberi ilmu yang cukup yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa mempraktekkan apa makna syukur, apa makna sabar. Ketika syukur dan sabar ini bisa diterapkan, hidupnya jadi kayak apapun pasti enjoy saja. Ini menyenangkan hidupnya. Ini kan kelihatannya mudah, tapi syukur sabar kan bukan hal yang mudah itu. Karena Rasul jamin seperti itu. Pokoknya urusan yang beriman asal sabar syukur amain kabeh. Ini kadang-kadang kita karena tidak bisa memahami dengan baik sehingga bayangannya wong sing bahagia, wong sing duit akeh. Itu tidak salah karena zaman Korun juga begitu. Dalam Al-Qur'an ketika Korun suatu hari tampil di muka umum dengan hiasannya, mungkin kalau sekarang yang mobilnya Pajero apa? Mana Pajero? Apa pesawat pribadi? Itu orang-orang yang memang takarannya dunia, senengnya ya kayak Korun gitu. Kita jangan sampai lah. Jangan sampai kalau kita melihat urusan dunia seorang yang ketone bergengsi teman kayak seneng teman, janjane sing lakoni padha meteo. Mau banyak. Sungguh saya merasakan demi Allah tidak ada kebahagiaan yang dialami seseorang kalau dia tidak bisa sabar dan tidak bisa syukur. Mbok sugih kayak ngapa? Sering-sering kita karena kita tidak bisa melakukan dua-duanya, bayangkannya kalau orang pinter ya, ini yang orang pinter seneng ya. Anu orang di mobil, anger di mobil seneng ya. Sing di mobil yang mumet. Sami mawon. Ya karuan sih boleh-boleh saja, tetapi jangan menjadi ukuran. Jadi hanya sumber bahagia itu sabar dan syukur, udah itu aja. Ya rinciannya banyak, ya. Ini mudah-mudahan kita dengan mengkaji dua ayat ini Allah makin kasih kita pemahaman. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmu. Maka di awal-awal selalu saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman. Itu doanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah tolong ilmu yang sudah Kau ajarkan kepada kami bisa kami manfaatkan. Wa 'allimna ma yanfa'una, tolong kami diajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa zidna uluman, tolong ditambah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Nah, gitu perlu diketahui. Al ilmu ilmani, ilmu itu ada warna loro. Yang pertama ilmu nafi, yang kedua ilmu alal lisan. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, ilmu yang bisa diamalkan. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang cuma apal tok tapi ora gelem lakoni. Wa dzalika hujjatullah 'ala ibni Adam, itu akan menjadi argumentasi dari Allah. Mbok kowe wis ngaji, kowe mbok kowe wis ngerti. Maka ketika ada orang mengatakan, lah nyong ora arep ngaji lah, mbok ngerti, ora bisa nglakoni. Ya dosa nang kono orang lakonine, tapi orang ngajine juga dosa. Wong wajib ngaji kok. Mbok talabul ilmi fardhatun. Ada katanya jamaah yang komentar, lah nyong ora ngaji lah, mbok ngerti, ora gelem nglakoni, kok dosa. Ujar ora gelem ngaji ora dosa apa? Ya kita bermohon kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti, memahami, meyakini dan mau menghayati serta mengamalkan. Karena dengan bantuan Allah ya tidak ada yang kita lakukan kalau tidak ada bantuan dari Allah. Makanya doanya jangan putus. Fi duburi kulli sholat, di akhir tiap sholat jangan lupa dibaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Itu pesan itu tolong kita amalkan, kalau bisa tidak hanya di akhir salat tapi sebanyak mungkin. Karena tanpa bantuan, tanpa pertolongan dari Allah ya kita tidak bisa. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang mau ditanyakan? Betul nggih? Kalau bahasa Indonesia enggak ada. Napa nek? Doane ngurus salat mboten saged. Lah ngising Allahumma angini napa? Nggih nek diterjemahkan saged nek diwaos saboten salat saged. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Kula nyuwun dipun tulung supados sansap inget datang pucal ilmu untuk datang ulangan jenengan. Saged bersyukur atas segala nikmat panjenengan, saged menyembah datangnya sesaesanipun, saged di luar salat. Tapi pas lagi salat ya enggak boleh, tapi boleh di batin. Sujude suwe banget arep batin niku saged. Jadi karena sholatnya harus kamaro aitumuni usolli, Rasulullah mboten taune ngomong bahasa Indonesia, ya kita sholatnya mboten nangsang bahasa Indonesia. Tapi di luar sholat boleh-boleh saja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa banyak banget lah. Supados ampun mempan digoda setan loh. Setan itu luar biasa nih. Setannya gigihnya luar biasa. Kita kudu lebih gigih timbang setan. Agar kita semangatnya kalah, kalau setannya kalah jelas. Setan pun bersumpah di hadapan Allah kok. Allah cerita di Al-Quran, depan, belakang, kanan, kiri, semangat banget mbok. Orang bisa pisan pindo terus. Apalagi setan lihat kita, khususnya setan jin, wa yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Quran. Setan balantara khusus setan jin melihatmu kowe ora weruh wae. Ya jan perang aku wis angel banget mbok lah. Lah pamaning setan seperti itu kan sulit kalau kita tidak memiliki semangat yang tinggi dan tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan kalau doa pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, lindungilah saya dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, jangan sampai tembus dari bawah. Itu doa sing supaya dihindari dari godaan setan nggih. Lo bahasa Arabnya Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini an yasari wa min fawqi wa an uhtalla min tahti. Terjemahnya, duh Gusti Allah kula nyuwun dipun lindungi ampun ngantos tergoda oleh setan baik dari depan, belakang, kanan, kiri, atas maupun dari bawah. Walaupun itu insyaallah mudah-mudahan dengan demikian ya kita tanda dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup nggih? Nggih, sedaya kula panjenengan ngapunten ingkang leres sematawis Allah Subhanahu wa taala ampun ragu-ragu. Kita akhiri kanthi doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.